mengapa LQ mencabut kuasanya dari kuasa dari Agus. Nah, perlu diketahui bahwa pada saat sidang yang dilakukan pada tanggal 8 bulan Januari itu, kami sebagai kuasa telah menghadiri sidang tersebut. Namun karena pas sidang yang dilakukan itu tiba-tiba ada seorang lawyer atau ada 2 orang lawyer yang masuk dalam persidangan itu, maka kami keberatan. Kami tanpa tahu mengetahui, tanpa tahu menahu siapa kedua lawyer itu, tiba-tiba mengambil posisi sebagai kuasa hukum dalam persidangan tersebut. Nah, ini yang menjadi keberatan dari kami. Kenapa tanpa ada konfirmasi, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba ada lawyer yang masuk menjadi kuasa hukum dari Agus. Nah, saudara mengatakan bahwa kami tidak paham. Kami lebih paham daripada Anda. Coba Pak Abbas baca kembali pasal 18-13 KUH Perdata. Di situ jelas bahwa kami memiliki hak, jadi bukan kewajiban lagi, hak. Ketika mau berhenti jadi kuasa hukum, kami diberikan hak oleh undang-undang. Nah, apalagi karena sudah ada masalah, sudah ada kami anggap pelanggaran etik di situ. Melanggar etik dalam hal ini karena Agus tanpa mengkonfirmasi kepada kami, tanpa memberitahukan kepada kami, tiba-tiba ada lawyer lain selain dari LQ, maka kami menghargai keputusan Agus, kami mundur sebagai kuasa hukum. Seperti itu. Jadi jangan membuat opini publik di sini seolah-olah LQ meninggalkan Agus. Tidak sama sekali. Di sini kami menekankan tidak membahas Agus secara substansial. Tapi ini karena persoalan itu yang saudara Farhad gembar-gemborkan di media seolah kami meninggalkan Agus. Tidak, saudara. Kami mencabut kuasa dari Agus karena kami menghargai keputusan Agus, ingin memakai jasa lawyer lain. Jadi tanpa ada konfirmasi kepada kami, tanpa ada pemberitahuan, saudara Agus memakai lawyer lain. Jadi kami mengindahkan, kami menghargai keputusan Agus. Jadi Anda salah, baca kembali pasal 18-13 KUH Perdata itu. Jadi kami tidak melanggar sama sekali. Seperti yang dikatakan oleh advokat Niel tadi, bahwa silahkan ketika para tabas memiliki dalil, maka silahkan laporkan. Silahkan laporkan kami di sini. Kami tantang saudara, mau laporkan di etik, mau dilaporkan dimanapun. Seperti itu. Jadi jangan cocok doang. Jangan cuman memfitnah belaka tanpa ada action, tanpa ada tindakan. Silakan. Saya Adi Gunawan, lawyer dari Pradi. Silakan saudara laporkan. Ya, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Cukup berarti ya? Cukup ya. Atau tambahan? Mungkin ini ya sekedar menambahi ya dari pendapat kawan-kawan rekan LQ yang ada di sini. Di salah satu video Anda juga saudara Farhad mengatakan bahwasanya LQ naik hanya karena perkara Agus. Jadi di sini kita sebenarnya tidak mau ya, maksudnya kita bukan cara kita seperti ini untuk mencari ketenaran ya. Cuman karena ini sudah meresahkan dan menyangkut harga diri LQ Indonesia Law Firm, mungkin juga netizen sudah paham atau sudah mengetahui LQ Indonesia Law Firm sebelum ada perkara Agus. Karena kita sudah beberapa kali viral, karena memang kantor hukum kita terkenal dengan keberanian vokal terhadap penjoliman yang dilakukan oleh oknum aparat. Itu semua jejak digital ada. Jadi menurut saya pendapatnya saudara Farhad ini kurang elegan. Harusnya kan saudara di sini selaku senior ya, terkhususnya pribadi saya, harusnya Anda menjadi teladan, bukan menjadi membuat cara-cara yang tidak baik. Ya, harusnya bersaing secara sehat lah, begitu. Nggak perlu harus menjatuhkan pihak manapun, karena kita pun tidak pernah mau menyerang pihak manapun kecuali diserang. Karena kita ada hak untuk membentengi kita. Apalagi video Anda. Itu tolong diklarifikasi. Yang kemudian di video itu juga saudara mengatakan bahwa mohon maaf Pak Alvin Lim sudah meninggal, LQ sudah tidak eksis lagi. Kurang lebih pendapat pemahamannya seperti itu. Perlu kami sampaikan di LQ sendiri ini
yang mengerjakan suatu perkara hukum di LQ ini ya rekan-rekan semua. Jadi jangan saudara seolah-olah lebih tahu tentang LQ Indonesia Law Firm begitu loh. Jadi itu tolong pernyataan Anda dicabut karena apa? LQ Indonesia Law Firm itu kantor hukum yang kuat, berintegritas, berani dan vokal terhadap ketidakadilan yang ada di negara ini. Karena apa? LQ itu ya kantor hukum yang kuat. Alvin Lim itu ya LQ Indonesia Law Firm. LQ Indonesia Law Firm siapa? Ya kami. Jadi selama ini yang mengerjakan perkara-perkara yang ada di kantor hukum LQ Indonesia Law Firm ya kita ini. Apalagi semasa hidup Pak Alvin juga Pak Alvin sudah menyerahkan semua perkara-perkara ke kita untuk menanganinya gitu. Jadi tolong itu Saudara Farhad, tolong itu pernyataannya dicabut. Karena apabila tidak dicabut, mohon maaf, kita juga tidak tinggal diam. Begitu kira-kira. Oke, saya rasa cukup. Oke, terima kasih rekan-rekan media. Sekian dari kami, LQ Indonesia Law Firm. Oke, terima kasih.